Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke dulurku semuanya, semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu diberi kesehatan, nikmat, dan rezeki yang lancar. Juga dijauhkan daripada api neraka, dosa dan salah yang kita perbuat secara sengaja maupun tidak disengaja. Oke, malam hari ini saya akan membahas makna daripada berpuasa. Seperti yang kita tahu, kewajiban kita umat Islam di seluruh dunia pada saat bulan Ramadan itu kita memang diwajibkan untuk berpuasa. Agar apa? Agar di dalam setahun hidup kita itu ada sedikit, walaupun hanya 1 bulan, itu kita fokus mengingat akan Allah dan fokus mengingat akan jati diri kita. Lah itu dilambangkan dengan kita berpuasa. Makna dari puasa itu sendiri apa loh? Mencegah hawa nafsu. Mencegah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita atau saudara empat yang ada di dalam diri kita itu benar-benar kita cegah. Yang biasanya kita nurutin mereka, di bulan ini sebisa mungkin mereka yang harus nurut kita. Jadi kita belajar untuk mengendalikan mereka loh. Ketika kita lapar, perut kita lapar, saudara yang nomor 1 si alwamah yang ada di mulut pengennya ngunyah terus, pengen makan. Tapi kita sebagai kesadaran itu berusaha mencegahnya. Nanti sabar, boleh kamu makan, tapi nanti ketika sudah waktunya, ketika sudah waktu berbuka. Nah itu dilatih terus sampai sebulan penuh. Yang diharapkan daripada puasa itu enggak cuma sebulan. Kita latihan 1 bulan itu untuk bekal hidup kita selama 1 tahun. Nanti kita diingatkan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Jadi ketika saat ini kita seluruh umat Islam di dunia berlomba-lomba memenjarakan hawa nafsunya, itu yang diharapkan bukan hanya 1 bulan ini tok lur. Lepas dari bulan Ramadan kita bisa terus memenjarakan hawa nafsu kita, karena kita sudah berlatih di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Dan saat kita latihan ini, itu kita temennya banyak. Jadi godaan itu enggak terlalu, godaan luar itu enggak terlalu hebat menggoda kita. Karena apa? Banyak di antara kita itu semua itu berpuasa semua. Jadi kita ada temennya. Kita lebih semangat dan kita pasti bisa kuat. Berbeda nanti kalau lepas bulan Ramadan, itu kita berpuasa mencegah hawa nafsu itu per individu kita masing-masing lur. Ada yang berpuasa, banyak yang enggak. Lah puasa ini jangan dimaknai dengan puasa enggak makan, enggak minum lur. Jadi puasa nggak makan, nggak minum itu hanya perwujudan daripada puasa itu. Makna daripada puasa, perwujudan daripada makna puasa.
Itu yang dilakukan badan fisik. Lah pada intinya sebenarnya itu bukan semacam itu Lur. Puasa itu mencegah hawa nafsu agar kita lebih sabar, lebih bijak dalam menghadapi kehidupan, agar kita nggak stres, agar kita nggak gelap pikiran dan hati kita, agar kita tetap sadar bahwasanya kita itu manusia. Seperti guru saya pernah ngomong sama saya, bahwasanya kalau di bulan puasa itu semua setan itu dikurung. Nggak ada setan yang bergentayangan, nggak ada setan yang berkeliaran. Lah kata-kata yang semacam itu didapat dari Al-Quran Lur. Kata-kata yang semacam itu, sebagai kita orang yang berpikir, sebagai kita orang yang diberi kecerdasan yang lebih oleh Allah, itu kita jangan menelan kata-kata itu mentah-mentah Lur. Karena kata-kata itu ada maknanya, bukan tanpa makna. Kata-kata tersebut itu mengandung makna yang dalam. Terkadang kita berpikir setan dikurung selama bulan puasa itu, terkadang kita berpikirnya selalu keluar diri. Akhirnya kita berpikir apa setan yang bentuknya seperti itu, mereka nggak ada di dunia ini selama bulan puasa, mereka dikurung. Itu nggak macam itu Lur. Sebenarnya yang dikurung itu setan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sekarang nggak dikurung gimana coba? Hawa nafsu kita punya 4 hawa nafsu. Alwama itu yang sukanya mabok harta, rentenir, menipu dan sebagainya. Amarah itu yang sukanya marah-marah. Subya itu yang sukanya berpikir kotor, berpikir tentang kejahatan, melihat sesuatu yang indah-indah, yang kotor-kotor. Dan mutmainah itu jiwa raga, dia sifatnya sombong, angkuh, sok kuat. Nah, 4 saudara itulah sebenarnya yang disebut setan. Dia dikurung dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Semua umat Islam di dunia ini menjalankan puasa dan berusaha mengurung 4 hawa nafsu itu agar tidak keluar. Itulah makna setan. Kalau bulan puasa semua setan di dunia itu dikurung. Maknanya seperti itu Lur. Pada hakikatnya, pada kenyataannya itu semacam itu. Umat muslim di dunia menjalankan puasa. Karena mereka menjalankan puasa, yang mereka tuju, yang mereka sebut itu hanya Allah dan Allah. Beribadah terus, mengingat Allah, melupakan hawa nafsunya, mencegah hawa nafsunya. Alias hawa nafsu itu setan, alias kita mencegah setan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Lah itu berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Maka teranglah di situ dijelaskan bahwasanya saat bulan puasa datang, setan di seluruh dunia itu dikurung, dikerangkeng, nggak boleh keluar. Itu mana yang sebenarnya itu semacam itu Lur. Jadi jangan kita mindset kita itu selalu berpikir keluar diri. Jika kita selalu berpikir keluar diri, maka kita akan mudah menyalahkan orang, mudah menyalahkan sesuatu. Karena kita tidak pernah kembali ke diri kita. Jadi yang setan itu ya bukan mereka, yang setan itu ya kita. Yang malaikat ya kita, yang Allah ya kita. Tergantung kita mau mencerminkan sebagai apa. Kalau kita memang benar-benar umat Allah, umat Tuhan, ya kita mencerminkan perilaku sebagai Tuhan. Tuhan itu maha welas asih, maha penyabar, maha penyayang. Ya welas asihlah kita, ya sabarlah kita, penyayanglah kita, gitu Lur. Jangan kita
menjadi perwujudan setan. Karena apa? Seperti di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwasanya bagi umat muslim, orang-orang Islam yang berpuasa full selama 1 bulan penuh dan mereka berhasil mengendalikan hawa nafsunya, maka mereka ketika lebaran itu akan kembali ke fitrah, layaknya bayi yang baru lahir, suci, kembali ke suci. Sekarang bayi baru lahir itu kan belum kemasukan hawa nafsu, lur. Seperti video saya yang sebelumnya, saya kan sudah menerangkan bahwasanya bayi baru lahir sebelum tali pusar itu dipotong, bayi itu masih suci, lur. Hawa nafsu belum masuk ke dalam tubuh bayi tersebut. Barulah ketika pusar bayi dipotong, hawa nafsu masuk. Bayi itu sudah masih suci, tapi sudah kemasukan hawa nafsu, sudah ada keinginan, sudah ada sesuatu dari luar yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi nggak sesuci itu. Makna daripada seperti bayi yang baru dilahirkan, bayi baru dilahirkan itu berarti bayi yang belum dipotong tali pusarnya. Kesuciannya itu semacam itu, lur. Jadi maksud daripada kalimat tersebut itu, umat Islam itu ketika menjalankan puasa sebulan penuh dan berhasil mengendalikan hawa nafsunya, itu diharapkan bisa kembali ke jati diri mereka, yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan, belum ada nafsu, belum ada keinginan, mereka suci, polos. Itu yang diharapkan oleh sesepuh-sesepuh kita, para wali, Nabi kita Muhammad. Itu mengajarkan sesuatu yang benar-benar luar biasa, lur. Jadi semua itu hanya gambaran dan itu memiliki arti, memiliki makna. Jadi nggak seperti apa yang kita tahu puasa itu hanya menahan lapar dan haus, kita nggak boleh marah dan sebagainya. Kalau kita memaknai puasa sedangkal itu, yuk lepas dari bulan puasa, pasti kita kembali lagi ke semula, menjadi wujud daripada hawa nafsu. Yang serakah ya serakah, yang korupsi ya korupsi lagi. Jadi nggak ada hikmahnya di dalam puasa itu akhirnya, loh. Tapi bagi orang-orang yang tahu makna dari puasa itu sendiri, ya mereka pasti berusaha sebisa mungkin lepas dari bulan puasa. Sebisa mungkin mereka mempertahankan sifat, karakter, dan kelakuan mereka saat bulan puasa itu. Dipertahankan sampai bulan puasa berikutnya. Jadi bulan puasa itu bukan, kalau menurut saya itu bukan puncak, bukan puncak daripada tujuan. Bulan puasa itu malah momen latihan. Bulan puasa itu momen latihan. Ibarat anak sekolah itu belajar kelompok, momen belajar kelompok bareng-bareng. Agar apa? Agar tidak berat. Karena kita keluar kemanapun, banyak orang yang berpuasa, akhirnya kan nggak berat karena kita ada temannya. Saat saya nggak makan di luar sana, orang pun sama nggak makan. Jadi kita menjalani itu lebih ringan gitu loh, daripada yang harus kita puasa sendirian. Pasti sangat berat. Dan makna daripada puasa itu, sekali lagi saya tegaskan,
mencegah hawa nafsu agar kita tidak menjadi perwujudan nafsu, tapi kita menjadi perwujudan Nur Muhammad, perwujudan ruh, perwujudan zat, perwujudan daripada Allah. Yang kita wujudkan apa? Sifat dan perilaku kita. Bukan perwujudan Allah itu kita menjadi Allah, itu enggak loh. Tapi lebih ke sifat dan perilaku kita. Karakter kita itu mencerminkan karakter, perilaku, dan sifat daripada Allah yang maha welas asih, maha bijaksana, maha memberi, maha suci. Nah, untuk bicara tentang kesucian itu sendiri berarti kan udah nggak ada nafsu, nggak ada keinginan. Jadi apa yang kita lakukan itu benar-benar real, murni, sudah nggak mengharap kembali. Kita ibadah, kita beramal, kita sholat, kita dikiran, kita apa semua melakukan kebaikan di dunia ini itu benar-benar kita lost, nggak ada sedikit pun tujuan di hati kita, nggak ada tujuannya. Itulah namanya suci. Yang namanya suci itu nggak ada tujuan, nggak ada harapan, nggak ada keinginan. Apa yang kita lakukan itu benar-benar murni, real dari hati kita, karena kita ingin memberi, karena kita ingin sholat, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, karena Allah itu sendiri adalah kesucian, kemahasucian Allah. Jadi kita melakukan kebaikan, melakukan apapun, jika kita mengatakan demi Allah, ini demi Allah karena aku menuruti atas nama Allah, atas perintah Allah, berarti seakan-akan kalian melakukan kebaikan itu memiliki tujuan lur. Karena ada yang menyuruh, karena ada yang memerintah. Berarti ketika kalian tidak diperintah oleh Allah, maka kalian nggak melakukan kebaikan, kalian nggak melakukan sholat, nggak melakukan apapun yang karena Allah nggak memerintahkan apapun, begitu. Oke, untuk sementara kita semacam itu, kita melakukan itu semua karena Allah, karena kita belum tahu. Tapi ketika kita sudah tahu, maka kata-kata tersebut itu harus dihilangkan, karena Allah itu suci, karena Allah itu kesucian. Yang namanya kesucian itu berarti gak ada harapan, gak ada keinginan, gak ada keterpaksaan, gak ada perintah. Yang namanya suci itu bukan hanya sekedar kata-kata loh, tapi perbuatan, tindakan. Ya kalian melihat orang di jalan, kalian merasa kasihan dan kalian menolong, ya sudah, menolong saja. Itu namanya suci, tanpa memikirkan efeknya, tanpa memikirkan apapun. Pokoknya hati kalian kok saya ingin menolong, ya tak tolong, ya sudah, habis itu lepas, los. Itulah kesucian. Kesucian itu hanya bisa dilakukan loh, bukan dikatakan. Kalau dikatakan itu masih berbentuk materi, itu bukan kesucian. Tapi kalau kalian melakukan saja sudah, nggak usah mikirin apa-apa, itulah kesucian. Kalian sholat, ya sudah, lakukan aja sholat. Nggak ada bayangan di pikiran kalian itu, bayangan surga, bayangan neraka, itu nggak ada. Bayangan saya ini melakukan hal yang baik, saya melakukan hal yang buruk, nggak ada bayangan itu. Yang namanya kita menghadap kepada Sang Maha Suci. Sang Maha Suci itu Allah, Allah itu Sang Maha Suci, Sang Maha Suci itu Allah.
maka saat kita menjalankan kesucian, kita los seperti tidak pernah terjadi apa-apa, maka saat itulah kita bersama Allah. Karena Allah itu maha suci dan kesucian itulah Allah. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.